Sejarah Patih Ampat. Sahabat Zarasa Inspiration, pada zaman dahulu di Tanah Banjar, terdapatlah kerajaan yang bernama Nagara Dipa. Kerajaan Dipa saat itu belum memiliki raja sebagai pemimpin. Hanya ada 4 orang pemuka yang dikenal sebagai Patih Ampat, atau Mantri Ampat. Mereka adalah orang-orang yang kuat sakti mandraguna. Kekuatan dan kesaktian mereka terkenal ke seluruh pelosok negeri. 1. Pembala Batung. Pembala Batung atau ada juga yang mengatakan namanya yaitu Syekh Abu Bakar Kalulut. Ia suka memakai baju hijau, pandai berbicara dan berdiplomasi. Senjata andalannya adalah Sampana Carita. Lelaki ini dapat membelah apa saja yang ada di bumi. Dia dapat membelah sungai menjadi 2 bagian, membelah gunung menjadi 2 gundukan, memindahkan hutan dari utara ke selatan, dan memindahkan apa saja yang dia inginkan. Salah satu peran yang tercatat ialah Pembala Batung merupakan orang yang membangunkan balai suci untuk Putri Junjung Buih yang terbuat dari batung batulis. Untuk mendapatkan batung batulis terlebih dahulu Pembala Batung harus melawan 2 raksasa yang menjaga pohon tersebut. 2. Garuntung Manau. Garuntung Manau suka berpakaian berwarna hitam, orangnya pendiam, dan jujur. Senjata pamungkasnya bernama Balitung. Kesaktian Garuntung Manau adalah ilmu mengubah diri. Karena itu dia bisa berada di segala tempat, dia bisa menjadi ikan laut, ikan sungai, atau menjadi kutu. Jika Garuntung Manau ingin menjadi burung, dia menirukan suara dan gerakan burung yang diinginkannya, tidak lama kemudian dia pun menjadi burung, dan jika dia ingin menjadi harimau, dia akan mengaum. Dalam sekejap saja Garuntung Manau sudah berubah menjadi harimau. 3. Garuntung Walu. Garuntung Walu ciri khasnya adalah berpakaian merah dan sederhana, pendiam, dan keras hati. Senjatanya dinamakan Tilam Upi. Seperti anggota Patih Ampat yang lainnya, Garuntung Walu pun memiliki kesaktian yang mengagumkan. Dia dapat menghilang dan mengecilkan tubuhnya sekecil yang dia inginkan. Tubuhnya bisa lebih kecil dari semut, bahkan bisa lebih kecil dari itu. Mampu bersembunyi di pucuk pohon, di rambut kepala, dan bisa juga bersembunyi di dalam sarung mandau. 4. Panimba Sagara. Panimba Sagara penampilannya sangat rapi. Warna pakaian kesukaannya adalah kuning. Senjatanya bernama naga runting. Panimba Sagara memiliki kesaktian sanggup menimba air lautan dengan kedua tangannya. Jika ingin mengeringkan air laut, ia bisa mengubah dirinya menjadi lebih besar daripada raksasa. Kalau ia berdiri di tengah lautan yang paling dalam, air laut hanya sampai pada tumitnya. Kalau ia berdiri di daratan, gunung yang tinggi hanya sebatas lututnya. Kalau Panimba Sagara berjalan selangkah saja, 1 bukit bisa dilewatinya. Teriakannya mampu membuat seluruh binatang ketakutan. Suaranya bisa terdengar dari arah matahari terbit ke arah matahari terbenam. Kedua telapak tangannya menjadi sebesar telaga saat ia menimba air laut. Kesaktian Patih Ampat keempat Patih tersebut menurut legenda sangat sakti, sehingga sulit dikalahkan. Banyak pendekar yang mencoba kesaktian mereka akhirnya pulang dengan kekalahan. Bahkan menurut legenda, diceritakan ada seorang empu sakti mandraguna dari Majapahit yang mengirimkan sebuah keris yang mampu terbang. Keris itu dikatakan bernama Condong Campur. Setelah terjadi perkelahian selama 3 hari 3 malam antara keris Condong Campur dengan Patih Ampat, keris tersebut hancur berkeping-keping, sekaligus mengakhiri hidup sang empu. Kepergian Patih Ampat, setelah berkelana ke Tanah Jawa untuk mencari calon raja untuk Tanah Banjar, akhirnya Patih Ampat mendapat izin dari Raja Majapahit untuk membawa cucunya, Pangeran Suryanata, untuk dibawa ke Banjar dan dinobatkan menjadi raja di sana. Dan ketika pada zaman Sultan Suryansyah mendirikan kesultanan atau kerajaan Islam, Patih Ampat pun sebenarnya juga ingin ikut masuk agama Islam, tetapi oleh Hatib Dayan mereka disuruh bersunat terlebih dahulu. Dikarenakan Patih Ampat takut bersunat, akhirnya mereka memilih mengasingkan diri. Konon menurut legenda, mereka menjadi orang gaib di pegunungan Maratus. Nah sahabat Zarasa, sampai di sini kisah Patih Ampat dari Kalimantan Selatan. Terlepas dari cerita itu benar atau tidaknya, tetapi inilah yang berkembang di kalangan masyarakat Banjar. Terima kasih.